Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kak Latifah. Sekarang kita akan coba bahas materi tentang statistika regresi yang bagian diagram pencarnya. Diagram pencar atau nama lainnya adalah scatter plot. Kayak mana cara bacanya nih ya? Adalah grafik dua dimensi yang terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Digunakan untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel. Jadi, diagram pencar ini variabel X dan variabel Y ini ada hubungannya gitu. X disebut variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Y disebut variabel terikat, di mana variabelnya dipengaruhi oleh variabel X tadi, yaitu variabel bebas. Nah, sekarang kakak kasih contoh ya. Contoh diagram pencar, kita lihat diagram yang pertama. Banyak pengunjung itu X, dia adalah variabel bebas. Kemudian omset penjualan itu adalah variabel terikatnya. Maksudnya, omset penjualan itu dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung. Jika pengunjung semakin banyak, maka omset penjualannya semakin naik. Nah, itu pengaruhnya ya. Jika pengunjung semakin sedikit, maka omset penjualannya juga semakin turun. Nah, jadi variabel Y itu tergantung pada variabel X. Dan makanya disebut variabel Y itu adalah variabel terikat. Contoh lainnya, kita lihat di diagram sebelahnya, luas wilayah dan kepadatan penduduk. Jadi, semakin luas wilayah, maka kepadatan penduduknya semakin rendah. Misal kita ambil contohnya satu buah titik ini. Ini luas wilayahnya masih angka kecil ya. Kalau di bagian sini angka kecil, di bagian yang semakin ke kanan angkanya semakin besar gitu ya. Berarti luas wilayahnya kecil, maka kepadatan penduduknya sangat padat. Ketika luas wilayahnya besar, maka kepadatan penduduknya berkurang, sehingga luas wilayah ini berpengaruh ke variabel terikat. Lanjut berikutnya, ini berat paket dengan ongkos kirim paket. Jadi kalau misalnya paketnya semakin berat, maka ongkos kirimnya juga semakin tinggi. Nah, terlihat di sini grafiknya semakin naik. Maka variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Sama juga dengan contoh yang lain, masa pakai kendaraan dengan nilai jual kendaraan. Jika masa pakainya semakin lama, maka nilai jualnya semakin turun kan? Terlihat grafiknya turun. Maka variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel X. Nah, untuk diagram yang ini, karena ini titik-titiknya tidak beraturan ya, maka ini namanya tidak berkorelasi. Variabel Y-nya tidak dipengaruhi oleh variabel X. Nanti kita belajar nanti di bagian korelasi. Kalau yang ini dia masih berkorelasi nih. Kalau yang ini, nah, terlihat kan grafiknya semakin naik tuh. Berarti variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel X. Jadi semakin naik grafik atau turun grafik, nah ini dinamakan berkorelasi ya. Berikutnya, dalam diagram pencar itu ada namanya tren data. Tren itu adalah pola atau arah yang ditunjukkan oleh data sepanjang periode waktu tertentu. Tren ini bisa naik, bisa turun, atau tetap stabil. Untuk tren itu ada 3 jenis. Tren linear, yaitu penyebaran datanya berpola atau mendekati garis lurus ya. Nanti grafiknya atau titik-titiknya itu mengarah ke garis lurus. Boleh garis lurusnya naik mungkin, atau turun. Untuk non-linear, penyebaran datanya juga berpola, tapi garisnya tidak lurus. Jadi, grafiknya itu membentuk kurva atau melengkung. Misalnya gini, atau mungkin seperti ini, atau mungkin seperti ini. Nah, tren yang berikutnya yaitu tidak berbentuk, pola penyebarannya tidak beraturan. Jadi kalau ada misalnya titik-titiknya itu tidak beraturan, tidak berarah gitu, maka itu namanya tidak berbentuk. Ini ada contoh beberapa diagram pencar di bawah. Sekarang kita coba cek ya, mana datanya yang linear, mana yang non-linear dan tidak berbentuk.
Ini ada titik-titiknya yang menunjukkan penyebaran datanya, dan ini terlihat dia mendekati garis lurus ya. Kalau misalnya kakak bikin garis lurus, itu dia nampak dia tuh. Nah, dia seperti garis lurus. Jadi kalau titik-titiknya semakin mendekati garis lurus, maka tren datanya yaitu linear. Nah, seperti ini juga titik-titiknya juga mendekati garis lurus, berarti ini linear, ini juga linear. Kemudian yang ketiga ini, karena titik-titiknya tersebarnya tidak berpola ya, maka ini tidak berbentuk. Terus ini yang keempat, titik-titiknya agak menyebar tapi dia mendekati garis lurus, berpola dia. Ini linear berarti ini. Diagram kelima, ini kalau kita lihat titik-titiknya juga berpola, yaitu polanya turun ke bawah ya, mendekati garis lurus. Meskipun titik-titiknya agak sedikit menyebar, tapi dia masih terlihat berpola. Polanya adalah turun gitu, dari atas ke bawah. Diagram berikutnya, yang ini, kita bisa lihat titik-titiknya itu mendekati garis lurus juga, maka ini juga linear. Nah, apalagi ini ya, yang di sebelahnya itu sangat lurus ya, titik-titiknya menunjukkan bentuk yang seperti garis. Kemudian yang di sebelahnya lagi, ini titik-titiknya kalau kita lihat tidak membentuk pola garis lurus, tapi membentuk pola melengkung seperti kurva, maka ini dinamakan non-linear. Yang di bawahnya ini titik-titiknya tidak beraturan ya, maka ini dinamakan tidak berbentuk. Terus yang ini sebelahnya ini juga seperti kurva melengkung, berarti ini non-linear. Yang terakhir ini juga melengkung, berarti ini non-linear. Lanjut, berikutnya kita masuk ke korelasi. Korelasi itu adalah ukuran sejauh mana dua variabel itu berkaitan. Korelasi itu ada korelasi positif, ketika X-nya naik maka Y-nya juga naik. Jadi terlihat titik-titik itu seperti seolah-olah menunjukkan garis lurus naik ke atas. Kalau korelasi negatif, jika X-nya naik maka Y-nya turun. Titik-titiknya itu menunjukkan seperti sebuah garis yang turun ke bawah. Tidak berkorelasi itu tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Titik-titiknya itu tidak menunjukkan pola. Sekarang kita lihat gambar di bawah ini, mana yang bentuknya korelasi positif, mana yang negatif. Diagram yang pertama, titik-titiknya menunjukkan pola garis lurus mendaki ke atas, dinamakan korelasi positif. Diagram yang kedua, ini menunjukkan titik-titiknya itu berpola seperti garis lurus yang turun ya, berarti ini korelasinya negatif. Kemudian yang ketiga ini, titik-titiknya tidak beraturan, maka ini dinamakan tidak berkorelasi. Oke. Lanjut, berikutnya ada kekuatan korelasi. Jika titik-titiknya semakin dekat ke garis lurus, maka korelasinya kuat. Jika titik-titiknya tetap berpola seperti garis lurus, cuman dia agak menyebar, maka korelasinya dinamakan sedang. Yang korelasi lemah, dia menunjukkan pola garis lurus, tapi menyebarnya lebih jauh dari garis lurus. Semakin jauh menyebar dari garis lurus, maka korelasinya semakin lemah. Cuman ini tetap namanya berkorelasi karena datanya polanya naik atau polanya mungkin turun gitu ya, tapi tetap dia berpola. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita akan mencoba isi tabel ini untuk diagram pencar yang A. Tren datanya adalah menunjukkan garis lurus ya, kemudian garis lurusnya ke atas, berarti tren datanya linear. Kita isi di gambar A, dan korelasinya kalau dari bawah ke atas, kalau naik berarti itu korelasinya positif. Kemudian kekuatan korelasinya karena polanya itu mendekati garis lurus, tidak menyebar gitu, maka kekuatannya kuat. Yang B. Kita lihat di sini titik-titiknya berpola ya, membentuk garis lurus, berarti tren datanya linear. Korelasinya turun,
dari atas ke bawah berarti negatif. Lanjut berikutnya, yang C karena tidak berbentuk, maka tren datanya tidak berbentuk dan korelasinya tidak berkorelasi. Kekuatan korelasinya, oh yang B tadi kekuatan korelasinya kuat juga ya, karena dia mendekat ke garis lurus. Kemudian untuk yang C ini dia tidak ada kekuatan korelasi. Yang D ini dia polanya naik tapi tidak terlalu dekat dengan garis lurus. Titik-titiknya banyak yang menyebar, tapi dia tetap naik. Maka tren datanya adalah tetap linear. Korelasinya kalau naik berarti positif. Kekuatan korelasinya ini sedang ya, karena dia tidak terlalu dekat dengan garis lurus. Yang E ini terlihat titik-titiknya berpola, membentuk garis lurus juga, tapi dia tidak terlalu dekat ke garis lurus, titik-titiknya lebih menyebar, berarti tren datanya linear karena membentuk lurus. Kekuatan korelasinya masih sedang karena tidak terlalu berserakan, masih berada di sekitaran garis lurus. Kemudian korelasi datanya adalah negatif karena dia turun. Yang F turun juga, polanya membentuk garis lurus, berarti dia linear juga. Korelasinya negatif karena turun. Kekuatan korelasinya kuat ya, titik-titiknya berpola dekat ke garis lurus. Kemudian yang G ini sangat jelas sekali dekat ya ke garis lurus, berarti tren datanya linear, terus korelasinya negatif karena turun, terus kekuatan korelasinya sangat kuat. Untuk yang H, titik-titiknya ini membentuk pola melengkung seperti kurva, berarti ini non linear. Titik-titiknya ini polanya turun dari atas ke bawah, berarti negatif. Berikutnya yang I, ini titik-titiknya tidak beraturan ya, berarti dia tren datanya tidak berbentuk. Kemudian korelasinya tidak berkorelasi, kekuatan korelasinya tidak ada. Kalau yang H tadi kuat ya. Kemudian kita lihat yang J, titik-titiknya berpola, polanya melengkung seperti kurva, berarti ini non linear. Korelasinya adalah naik ke atas, berarti positif. Kekuatan korelasinya karena dia mendekat ke arah garis melengkung itu berarti kuat. Untuk yang K, yang terakhir, ini juga membentuk garis lengkung, berarti non linear. Korelasinya turun, berarti negatif. Kekuatan korelasinya kuat. Kita lanjut ke contoh soal. Ini ada 3 buah contoh soal. Kita coba analisa soalnya. Perhatikan diagram pencar berikut. Soal nomor 1 dulu ya. Hubungan antara nilai X dan Y pada diagram tersebut adalah, nah kita lihat, dia trennya linear ya, karena berbentuk garis lurus. Garis lurusnya naik ke atas, berarti linear positif. Lebih tepatnya korelasinya positif. Dan kalau linear itu bukan korelasi ya, linear itu tren data. Lanjut berikutnya, pernyataan yang tepat sesuai dengan diagram tersebut adalah, sekarang kita cek titik koordinat yang paling bawah. Jadi berat badannya masih berada di titik rendah, mungkin sekitaran 45 lah ini. Terus tinggi badannya 145. Terus kita cek yang tertinggi. Yang tertinggi ini berat badannya mungkin sekitar 75, kemudian tingginya 175. Nah, kita lihat dari titik koordinat yang pertama ke titik koordinat yang terakhir, itu datanya menunjukkan pola naik. Berarti berat badannya ini cenderung bertambah sesuai dengan pertambahan tinggi badan. Nah, jadi kalau berat badannya semakin bertambah, tinggi badannya juga semakin bertambah. Kalau yang terbaca dari grafik ini ya, karena kan dari bawah sampai ke atas gitu, berarti semakin berat badannya, tinggi badannya juga semakin tinggi. Kalau kita lihat tren datanya, memang tren datanya linear ya. Korelasinya itu juga korelasi positif, cuman kekuatan korelasinya lemah atau sedang, karena
titik-titiknya ini tidak terlalu dekat dengan garis gitu. Jadi titik-titiknya itu menyebar. Cuman dia tetap polanya pola naik. Maka di sini yang paling sesuai itu adalah berat badan cenderung bertambah sesuai dengan pertambahan tinggi badan. Jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi yang nomor 3. Data berikut memiliki tren data. Jadi di sini bisa kita kerjakannya dengan dua cara. Yang pertama, kita lihat saja urutan angkanya. Ini 55, 61, 67, 71. Kemudian 76, 81, 88. Berarti ini variabel X-nya ya, variabel Y-nya. Nah, ini kan semakin naik ya datanya. Nah, kita lihat juga ya tingkat konsumsi. Dari 45, 48, 55, 61, 64, 69, 73. Berarti kan semakin naik juga. Berarti trennya adalah linear. Linearnya linear apa? Linear positif karena semakin naik ke atas gitu. Tapi karena di sini hanya ditanya tren ya, bukan korelasi, maka yang sesuai itu adalah trennya linear. Tapi kalau kita mau menggunakan cara membuat diagram boleh juga. Berarti kita bikin dulu bentuk diagramnya. Oke, nah ini kakak sudah siapkan diagramnya ya. Jadi cara membuat skala angkanya ini kita lihat saja. 55, 61, 67 sampai 88 berarti itu kan puluhan ya. Bisa kita buat dari 0 sampai 100 nih. Skalanya itu 10. Begitu juga dengan Y. Dari 45 sampai 73 berarti itu berkisar antara 0 sampai 100 juga. Skalanya 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 gitu. Kita buatkan titik koordinatnya 55 dengan 45. 55 itu di sini letaknya. Terus 45 itu berada di tengah-tengah. Kita pertemukan. Itu titik koordinat yang pertamanya. Lanjut berikut 61 dengan 48. Berikutnya 67 ke 55. Lanjut berikutnya 71 dan 61. Lanjut 76 dengan 64. 81 dengan 69. Terus 88 dan 73. Seperti yang kita lihat, data ini memiliki tren data linear karena membentuk pola garis lurus. Maka jawabannya adalah A. Sekian.